Dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, nama Prabu Siliwangi sangat erat dikaitkan dengan sosok harimau putih atau macan bodas. Legenda ini berkembang luas terutama di wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Garut, dan Banten. Masyarakat meyakini bahwa sang raja yang agung tidak benar-benar mati, tetapi lenyap secara gaib, ngahiang, dan kembali ke alam gaib dalam wujud seekor macan putih besar yang mengelilingi hutan-hutan keramat. Macan ini diyakini tidak hanya sekadar binatang, tetapi merupakan manifestasi spiritual dari sang Prabu yang masih menjaga tanah Pasundan dari bahaya atau ketidakseimbangan. Kepercayaan ini begitu kuat sehingga banyak tempat yang diyakini sebagai wilayah tapak sang macan putih. Di berbagai perayaan adat atau ritual spiritual, masyarakat Sunda kadang mempersembahkan doa khusus untuk Eyang Siliwangi atau Prabu Macan. Kisah ini juga menjadi semacam warisan identitas bagi masyarakat Sunda, bahwa leluhur mereka tidak kalah oleh waktu, melainkan menyatu dengan alam dalam wujud yang suci dan sakral. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran macan putih adalah tanda perlindungan dan keberadaan roh agung yang terus memantau keturunannya. Dalam budaya Sunda, simbolisme macan tidak hanya hadir dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam berbagai bentuk kesenian, ritual, dan filosofi hidup. Macan merupakan lambang dari kekuatan alam, keagungan, serta keberanian dalam menghadapi tantangan. Ia juga mencerminkan sosok pemimpin yang gagah dan tidak takut menghadapi musuh. Tidak heran jika Prabu Siliwangi, yang dikenal sebagai Raja Besar dan Sakti Mandraguna, kemudian diidentikan dengan macan, terutama macan putih, yang memiliki makna spiritual lebih tinggi sebagai penjaga kesucian dan keseimbangan. Simbol ini juga diperkuat dalam praktik-praktik adat, seperti dalam aliran bela diri tradisional, tarian, serta motif dalam seni ukir atau lukisan yang kerap menampilkan macan sebagai figur utama. Dalam aliran pencaksilat tertentu, gerakan-gerakan menyerupai macan menjadi teknik khas yang disebut sebagai jurus macan, meniru kekuatan dan kelincahan harimau. Penggambaran Prabu Siliwangi sebagai macan putih adalah bentuk penghormatan yang tinggi, karena tidak sembarang makhluk bisa mencapai wujud spiritual seperti itu. Ini adalah bentuk alegori bahwa sang raja telah melewati batas manusia biasa dan kini menyatu dengan kekuatan Adikodrati. Prabu Siliwangi sebenarnya adalah nama gelar yang populer di kalangan masyarakat, sedangkan nama historisnya adalah Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Ia merupakan raja besar yang memerintah kerajaan Sunda Galuh pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Pemerintahannya dikenal sangat stabil dan makmur, serta berhasil mempersatukan wilayah Sunda dan Galuh menjadi satu kesatuan yang kuat dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran, kini sekitar kota Bogor. Peninggalannya antara lain adalah sistem irigasi, tata kota, serta kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Meskipun sejarah mencatatnya sebagai tokoh nyata, legenda dan cerita lisan berkembang sangat kuat dan melampaui batas fakta sejarah. Nama, Siliwangi, sendiri diyakini berasal dari kata silih wangi, yang berarti pengganti wangi, atau penerus dari tokoh sebelumnya yang berjuluk Wangi, seperti Raja Linggabuana yang gugur di Bubat. Dari sini, citra Prabu Siliwangi tidak hanya sebagai penguasa duniawi, tetapi juga sebagai sosok spiritual dan simbol kebesaran Sunda yang hidup dalam banyak dimensi, termasuk dalam mitos harimau putih. Gelar ini kemudian menjadi semacam ikon kekuatan, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda hingga kini. Keruntuhan kerajaan Pajajaran diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad ke-16, ketika pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf melakukan penyerangan ke pusat kerajaan di Pakuan. Dalam catatan sejarah, serangan ini dikenal sebagai bagian dari proses Islamisasi yang menggeser kekuasaan lama berbasis Hindu-Buddha. Namun, dalam kisah-kisah tutur rakyat Sunda, keruntuhan ini tidak digambarkan sebagai kekalahan biasa. Alih-alih tercatat sebagai raja yang gugur dalam pertempuran, Prabu Siliwangi dikisahkan ngahiang, yakni menghilang secara gaib bersama para pengikut setianya ke dalam rimba belantara. Legenda ini menyebut bahwa Prabu Siliwangi tidak ingin menyerah kepada kekuatan luar dan memilih untuk kembali ke alam spiritual. Ia bersama pasukannya masuk ke dalam hutan keramat dan secara perlahan menghilang dari dunia nyata, meninggalkan istana dan kerajaan fisik. Narasi ini memperkuat keyakinan bahwa Siliwangi bukan hanya seorang raja, tetapi juga makhluk spiritual agung yang tidak tersentuh oleh waktu dan kematian. Dari sinilah cerita tentang ia menjelma menjadi macan putih mulai berkembang luas, sebagai bentuk pelarian gaib menuju alam lain, bukan kematian biasa. Kisah ini memberikan nuansa magis pada akhir sejarah Pajajaran,
menjadikannya bukan hanya keruntuhan politik, melainkan transformasi spiritual. Kisah Prabu Siliwangi yang berubah menjadi macan putih tak lepas dari pengaruh kepercayaan kejawen dan sistem kepercayaan animisme yang telah lama hidup di Nusantara. Dalam kejawen, seorang raja besar dianggap memiliki kekuatan spiritual yang bisa melampaui batas kematian. Kejawen meyakini adanya tingkatan kesempurnaan jiwa, dan ketika seseorang mencapai tingkat spiritual tertentu, ia bisa mokswa atau ngahiang, lenyap dari dunia fisik dan kembali menyatu dengan alam semesta. Prabu Siliwangi, dengan harisma dan kebijaksanaannya yang luar biasa, diyakini telah mencapai derajat ini. Penjelmaan menjadi macan putih menjadi simbol dari kekuatan gaib tersebut. Di sisi lain, dalam animisme yang masih kental di kalangan masyarakat pedalaman Sunda, roh leluhur dan tokoh agung diyakini bisa hadir dalam bentuk binatang. Harimau dianggap sebagai manifestasi roh pelindung, makhluk yang berada di antara dunia manusia dan dunia roh. Oleh karena itu, ketika cerita tentang Prabu Siliwangi menyatu dengan tradisi animistik, muncul gambaran bahwa ia menjelma menjadi harimau putih, penjaga hutan dan pelindung spiritual tanah Sunda. Campuran antara kejawen dan animisme ini menjadikan kisah Siliwangi sebagai macan bukan sekadar dongeng, melainkan ekspresi budaya dan keyakinan spiritual yang dalam, mengakar dalam identitas kolektif masyarakat Sunda. Salah satu sumber tertulis yang sering dirujuk dalam upaya menelusuri jejak historis Prabu Siliwangi adalah naskah Wangsakerta, koleksi manuskrip yang disusun pada abad ke-17 di Keraton Cirebon. Naskah ini berisi silsilah, kisah para raja Nusantara, serta peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan besar, termasuk Sunda dan Galuh. Meskipun di dalamnya tidak secara eksplisit menyebut bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi macan putih, naskah ini mengisyaratkan akhir yang tidak biasa dari sang raja, yaitu menghilang secara misterius tanpa jejak jasad atau makam. Penulisan seperti ini membuka ruang tafsir bahwa sang raja tidak mengalami kematian biasa, melainkan mengalami transformasi spiritual yang hanya bisa dipahami dalam konteks budaya lokal. Berbeda dengan catatan tertulis yang cenderung kaku dan bersifat historis, cerita lisan masyarakat menyajikan kisah Prabu Siliwangi dalam bentuk yang lebih dinamis dan penuh unsur magis. Cerita-cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui dongeng rakyat, pantun, dan wawacan. Dalam versi lisan inilah muncul narasi kuat bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi macan putih, seringkali digambarkan berkeliling di rimba keramat dan muncul pada saat-saat tertentu untuk menampakkan eksistensinya. Meski tidak dapat dibuktikan secara akademik, cerita-cerita lisan ini justru lebih hidup di hati masyarakat, menunjukkan betapa kuatnya sosok Siliwangi dalam imajinasi dan spiritualitas orang Sunda. Para juru kunci atau penjaga situs-situs keramat yang tersebar di wilayah-wilayah sakral seperti Leuweung Sancang, Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Batu Tulis memainkan peranan penting dalam melestarikan kisah mistis Prabu Siliwangi. Mereka bukan hanya pelestari situs secara fisik, tetapi juga penjaga tradisi spiritual yang sudah hidup ratusan tahun. Dalam banyak kesaksian, para juru kunci ini mengaku pernah mengalami peristiwa-peristiwa gaib, seperti mendengar auman harimau di malam hari, mencium bau kemenyan secara tiba-tiba, atau bahkan melihat penampakan macan putih yang berjalan mengelilingi area keramat. Para juru kunci meyakini bahwa penampakan tersebut bukanlah hewan biasa, melainkan penjelmaan roh Prabu Siliwangi yang sedang menjaga atau memberikan pertanda. Pengalaman mistis ini tidak hanya terjadi 1-2 kali, tetapi telah menjadi semacam pola yang diakui turun-temurun. Sebagian dari mereka bahkan melakukan ritual khusus, seperti sesajen dan pembacaan mantra leluhur, untuk menjaga keharmonisan dengan energi Sang Prabu. Mereka percaya bahwa selama macan putih masih menampakkan diri, maka tanah Sunda akan tetap berada dalam perlindungan spiritual yang kuat. Keyakinan ini membuat keberadaan para juru kunci menjadi sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan lokal terhadap sosok Prabu Siliwangi sebagai entitas yang abadi. Fenomena penampakan harimau putih di kawasan hutan dan gunung Jawa Barat sudah sering menjadi bahan cerita yang beredar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan pendaki, petani, dan warga sekitar kawasan keramat. Gunung-gunung seperti Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Halimun, dan Leuweung Sancang dikenal sebagai tempat-tempat dengan aura mistis yang tinggi. Banyak saksi mata mengaku melihat bayangan besar berbulu putih melintas cepat, mendengar suara auman dari arah yang tidak jelas, atau bahkan melihat langsung sosok macan putih dengan mata menyala di tengah hutan sunyi. Kisah-kisah ini kerap dikaitkan langsung dengan Prabu Siliwangi. Masyarakat meyakini bahwa macan putih tersebut bukan makhluk liar, melainkan perwujudan gaib atau roh penjelmaan Sang Prabu yang tengah berkeliling menjaga batas-batas spiritual tanah Sunda.
Fenomena ini tidak jarang membuat orang yang mengalami langsung menjadi lebih patuh terhadap aturan adat, seperti tidak berkata kotor di hutan, tidak merusak alam, dan menghormati tempat keramat. Macan putih menjadi simbol pengawasan tak terlihat yang menjaga tatanan moral masyarakat Sunda. Meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, konsistensi cerita dari berbagai sumber dan wilayah menambah legitimasi kisah tersebut dalam tradisi lisan. Dalam banyak versi cerita rakyat, Prabu Siliwangi bukan hanya dikisahkan sebagai raja sakti yang bisa berubah wujud menjadi macan putih, tetapi juga sebagai sosok spiritual yang memiliki ikatan batin dengan makhluk-makhluk gaib, termasuk macan kumbang atau pantera. Dikisahkan bahwa ia memiliki peliharaan seekor macan kumbang hitam yang selalu menemaninya dalam perjalanan ataupun peperangan. Macan tersebut tidak hanya menjadi penjaga fisik, tetapi juga simbol dari kedikdayaan batin dan dominasi atas kekuatan alam liar. Dalam beberapa ritual kasepuhan di wilayah Banten Selatan dan Sukabumi, sosok macan hitam dan putih sering muncul sebagai dua sisi kekuatan spiritual yang saling melengkapi, gelap dan terang, kasar dan halus, jasmani dan ruhani. Hubungan spiritual antara Prabu Siliwangi dan macan ini bahkan dianggap sebagai bentuk ilmu kasepuhan tingkat tinggi, di mana manusia mampu menyatu dengan energi hewan, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Dalam silat tradisional dan ajaran kebatinan Sunda, ada praktik meditasi yang bertujuan untuk menyatu dengan ruh macan, sebagai bentuk pencapaian kekuatan mental dan spiritual. Oleh karena itu, perwujudan Prabu Siliwangi sebagai macan bukan hanya soal legenda atau metafora belaka, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan dalam transformasi spiritual, bahwa kekuatan seorang pemimpin sejati tak pernah sirna, melainkan terus hidup dalam bentuk-bentuk simbolik yang mengilhami generasi penerusnya. Macan putih dalam tradisi mistik Nusantara, khususnya di Tatar Sunda, bukan sekadar simbol hewan kuat, tetapi merupakan perlambang dari kesadaran tertinggi, kekuatan spiritual yang telah menyucikan dirinya dari nafsu duniawi. Dalam konteks Prabu Siliwangi, wujud macan putih adalah manifestasi dari jiwa yang telah menyelesaikan tugas dunianya sebagai pemimpin adil, lalu naik ke tingkat kesempurnaan ruhani. Warna putih sendiri dalam budaya lokal melambangkan kesucian, kejernihan batin, dan pencerahan, menjadikan gambaran Siliwangi sebagai macan putih bukan hanya mitologis, tetapi juga filosofis. Dalam ajaran spiritual yang berkembang di kalangan kasepuhan dan penganut kejawen Sunda, seseorang yang mampu melewati laku tirakat dan mencapai pencerahan akan bersatu dengan alam semesta. Prabu Siliwangi dipercaya telah mencapai tahap tersebut melalui laku hidupnya yang dipenuhi kebijaksanaan, pengorbanan, dan keselarasan dengan alam. Dengan demikian, narasi bahwa dirinya berubah menjadi macan putih tidak perlu dimaknai secara harfiah, tetapi sebagai metafora atas pencapaian spiritual tertinggi. Ia bukan lagi manusia biasa, melainkan energi penjaga yang kekal, yang akan selalu hadir ketika tanah Sunda dalam bahaya, atau ketika moral masyarakat mulai melenceng dari kearifan leluhur. Warisan Prabu Siliwangi tidak hanya tertinggal dalam cerita lisan dan situs keramat, tetapi juga menyatu dalam tubuh budaya Sunda, salah satunya melalui seni bela diri tradisional seperti pencak silat. Beberapa aliran silat di Jawa Barat secara eksplisit menjadikan nama Siliwangi sebagai sumber inspirasi, baik dalam nama perguruan, jurus, maupun falsafah yang diajarkan. Jurus-jurus seperti jurus macan atau langkah harimau mengandung filosofi gerak yang meniru kelincahan dan kekuatan harimau, mencerminkan daya tempur sekaligus keharmonisan dengan alam, dua hal yang dianggap menjadi ciri khas Prabu Siliwangi. Lebih dari itu, jiwa Siliwangi telah menjadi semacam roh kolektif dalam dunia persilatan dan kepemudaan Sunda. Ia menjadi simbol kejantanan, keberanian, serta kebijaksanaan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pendekar sejati. Dalam banyak upacara pelantikan pendekar atau latihan spiritual, nama Siliwangi sering disebut sebagai bentuk permohonan restu dan perlindungan batin. Filosofi ini membentuk karakter mental seorang pesilat, kuat tapi rendah hati, cepat tapi terkendali, dan berani tanpa kebencian. Dengan demikian, sosok macan putih bukan hanya hidup di hutan dan legenda, tetapi juga mengalir dalam darah seni bela diri tradisional Sunda sebagai semangat perjuangan dan keagungan leluhur. Pengaruh Prabu Siliwangi tidak berhenti pada masa lalu atau sekadar mitologi, melainkan berlanjut ke era modern melalui simbolisme dan identitas kelembagaan. Salah satu contoh paling nyata adalah penggunaan nama Siliwangi oleh Komando Daerah Militer, Kodam 3 Siliwangi, yang merupakan salah satu unit militer paling bersejarah di Indonesia. Kodam ini mencakup wilayah Jawa Barat dan Banten, wilayah yang identik dengan bekas kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Lambang resmi Kodam Siliwangi adalah macan yang sedang mengaum,
menggambarkan kekuatan, kewaspadaan, dan keberanian yang diwarisi dari semangat Prabu Siliwangi sebagai pelindung rakyat. Lebih jauh lagi, nama Siliwangi juga kerap digunakan dalam ranah politik dan budaya sebagai simbol integritas dan kepemimpinan. Banyak tokoh Jawa Barat yang mencitrakan dirinya sebagai penerus roh Siliwangi dalam hal keberpihakan kepada rakyat, moralitas tinggi, dan semangat menjaga keutuhan budaya Sunda. Dalam konteks ini, sosok Prabu Siliwangi tidak hanya dipuja sebagai legenda masa silam, tetapi juga digunakan sebagai sumber legitimasi moral dan kultural dalam membangun identitas sosial politik masyarakat Sunda. Macan putih menjadi metafora pemimpin ideal, kuat tapi bijaksana, tangguh tapi penuh welas asih. Ini membuktikan bahwa warisan Siliwangi tetap hidup dan relevan bahkan di tengah dinamika modern. Kisah Prabu Siliwangi yang diakini tidak mati melainkan ngahiang dan menjelma menjadi macan putih memiliki pola yang mirip dengan legenda beberapa raja besar lainnya di Nusantara. Salah satu contoh yang sering dijadikan pembanding adalah Airlangga, raja besar kerajaan Kahuripan, yang setelah turun tahta memilih menjadi resi dan menjalani kehidupan spiritual sebagai pertapa. Ada juga kisah Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari, yang dikisahkan moksa setelah wafat, seolah meninggalkan dunia untuk menyatu dengan kekuatan gaib. Pola-pola ini menunjukkan adanya keyakinan kuat dalam budaya Nusantara bahwa tokoh besar tidak pernah benar-benar mati. Mereka mengalami transformasi ruhani ke alam spiritual yang lebih tinggi. Kecenderungan ini menggambarkan pemahaman masyarakat Nusantara akan pemimpin ideal bukan hanya sebagai penguasa duniawi, tetapi juga sebagai sosok spiritual yang menjaga keteraturan alam dan masyarakat. Dalam konteks Prabu Siliwangi, transformasi menjadi macan putih memberi kesan bahwa sang raja telah melampaui eksistensi manusia biasa. Hal ini juga menjadi cara masyarakat untuk terus merasa dilindungi dan terhubung dengan leluhur agung mereka. Oleh sebab itu, walaupun cerita semacam ini seringkali tidak tercatat dalam sejarah formal, ia tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif dan spiritualitas lokal, menyatukan unsur sejarah, budaya, dan kepercayaan dalam satu narasi sakral. Proses Islamisasi Tanah Sunda yang berlangsung pada abad ke-15 hingga ke-16 menjadi latar penting dalam memahami transformasi kisah Prabu Siliwangi. Sejumlah sumber menyebut bahwa Siliwangi merupakan raja yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, dan ketika gelombang dakwah Islam masuk ke wilayah kekuasaannya, terutama dari arah Kesultanan Demak dan Banten, terjadilah gesekan ideologis dan konflik kepentingan. Dalam banyak versi tradisi lisan, Prabu Siliwangi tidak menentang Islam secara langsung, namun memilih untuk tidak tunduk secara politik dan spiritual, sehingga ia lebih memilih mengundurkan diri ke alam gaib daripada menyerah atau beralih keyakinan. Sikap Prabu Siliwangi ini kemudian melahirkan berbagai tafsir simbolik. Penolakannya untuk tunduk ditafsirkan sebagai bentuk keteguhan dalam menjaga jati diri dan ajaran leluhur. Keputusannya untuk ngahiang dianggap sebagai penolakan terhadap kekalahan, sekaligus bentuk moksa ala Sunda, di mana seseorang meninggalkan dunia fisik untuk hidup abadi dalam bentuk spiritual. Dalam narasi ini, menjelma menjadi macan putih adalah bentuk pengasingan suci. Alih-alih tunduk kepada kekuasaan baru, ia memilih menjadi penjaga tak terlihat yang tetap mengawasi tanah leluhurnya. Tafsir ini memperkuat posisi Prabu Siliwangi sebagai simbol kebanggaan dan perlawanan kultural terhadap perubahan zaman yang datang dari luar. Membedakan antara fakta sejarah dan legenda dalam kisah Prabu Siliwangi bukanlah perkara mudah. Dalam kajian sejarah akademik, nama Sri Baduga Maharaja memang tercatat sebagai penguasa besar kerajaan Sunda pada abad ke-15, dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran. Beberapa prasasti seperti prasasti batu tulis di Bogor menjadi bukti otentik keberadaannya. Namun, tidak ada bukti tertulis atau arkeologis yang mencatat bahwa beliau berubah menjadi macan putih. Transformasi ini lebih merupakan bagian dari kisah mitologis dan kepercayaan rakyat, bukan dokumen sejarah resmi. Sejarawan biasanya menyikapi cerita ini sebagai simbolisme atau ekspresi budaya daripada peristiwa literal. Namun, dari sisi antropologi budaya dan kajian tradisi lisan, legenda Prabu Siliwangi sebagai macan putih memiliki nilai kebenaran simbolik yang sangat kuat. Cerita-cerita ini mencerminkan cara pandang masyarakat Sunda terhadap pemimpin ideal, hubungan dengan alam, dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Justru melalui cerita semacam inilah identitas kolektif terbentuk dan diwariskan lintas generasi. Maka, meski secara ilmiah kisah tersebut tak bisa dibuktikan, dalam kerangka budaya dan spiritual, legenda ini tetap dianggap benar oleh para pemeluknya. Ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu berwujud angka dan prasasti,
melainkan juga dalam bentuk mitos yang hidup dan menyatukan masyarakat secara emosional dan spiritual. Salah satu media penting yang mempertahankan dan menyebarkan kisah Prabu Siliwangi sebagai macan putih adalah Wawacan, yaitu bentuk puisi naratif tradisional Sunda yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam berbagai wawacan, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja sakti yang tidak terkalahkan, dan pada akhirnya, ngahiang, atau lenyap dari dunia fana. Wawacan ini sering dibacakan dalam acara adat, pertunjukan seni, atau pengajian budaya, sehingga meskipun tidak tercatat dalam sejarah resmi, cerita-cerita ini tetap hidup dan membentuk narasi sejarah alternatif di tengah masyarakat Sunda. Selain wawacan, pantun Sunda, yang sering dinyanyikan dalam tembang atau pupuh, juga memuat kisah-kisah tentang Prabu Siliwangi dan sosok macan putih. Pantun ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan moral dan spiritual. Pesan-pesan dalam pantun seringkali mengandung ajaran tentang kepemimpinan, keberanian, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap leluhur. Dengan cara ini, legenda Siliwangi tersebar luas, tidak hanya melalui cerita rakyat, tetapi juga melalui seni sastra lisan yang memiliki kekuatan melekatkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Macan putih bukan sekadar tokoh mitologis, tetapi juga telah menjadi tokoh sastra yang mewakili kemurnian dan semangat Sunda sejati. Di berbagai wilayah Jawa Barat, terdapat sejumlah situs keramat yang diakini berkaitan langsung dengan perjalanan spiritual Prabu Siliwangi. Salah satu yang paling terkenal adalah Leung Sancang di pesisir selatan Garut, yang dianggap sebagai tempat lenyapnya atau ngahiangnya Sang Prabu. Hutan ini dikeramatkan karena dipercaya sebagai gerbang gaib menuju alam tempat Prabu Siliwangi dan pasukannya bersemayam setelah menolak tunduk kepada kekuatan baru. Di tempat ini, masyarakat sekitar rutin mengadakan ritual atau ruatan, dengan harapan mendapat keselamatan dan perlindungan dari roh leluhur. Situs lainnya yang juga terkenal adalah Batu Tulis di Bogor, yang menyimpan prasasti beraksara Sunda kuna peninggalan Raja Surawisesa, putra Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini menjadi bukti sejarah tentang kebesaran Pajajaran dan eksistensi Siliwangi sebagai tokoh nyata. Namun, karena tempat ini juga menjadi pusat spiritualitas Sunda, banyak peziarah datang bukan hanya untuk melihat peninggalan sejarah, tetapi juga untuk bersemedi atau memohon restu kepada Sang Prabu. Fenomena ziarah ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan kehadiran spiritual Siliwangi. Bagi mereka, Siliwangi bukan tokoh masa lalu, melainkan penjaga gaib yang terus hidup di antara mereka, terutama dalam bentuk simbolis sebagai macan putih. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Sunda tradisional, binatang buas seperti macan, harimau, bukan hanya dianggap sebagai hewan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Macan sering dipercaya sebagai roh penjaga, karuhun, atau jelmaan dari leluhur yang memiliki kedudukan tinggi semasa hidup. Oleh karena itu, kemunculan macan, terutama macan putih, dianggap bukan sekadar fenomena alam, melainkan tanda kehadiran supranatural yang membawa pesan atau peringatan. Dalam kerangka inilah, kisah Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi macan putih mendapatkan konteks budaya yang sangat kuat, sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh besar yang tidak pernah benar-benar meninggalkan rakyatnya. Keyakinan ini juga bisa ditelusuri dari cara masyarakat Sunda memandang alam sebagai entitas hidup yang memiliki roh dan kehendak. Dalam tradisi lokal, hutan, gunung, dan sungai adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur, termasuk raja-raja besar seperti Siliwangi. Macan putih dianggap sebagai penjaga keseimbangan spiritual di alam tersebut, dan kehadirannya merupakan perwujudan energi leluhur yang masih aktif mengawasi keturunannya. Dengan demikian, kisah perubahan Siliwangi menjadi macan putih mencerminkan keyakinan kolektif masyarakat bahwa pemimpin agung tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi tetap hadir dalam bentuk kekuatan tak kasat mata yang membimbing moral dan kehidupan masyarakat Sunda hingga kini. Banyak kisah mistis yang beredar di masyarakat tentang pertemuan dengan sosok macan putih yang diakini sebagai penjelmaan Prabu Siliwangi. Cerita-cerita ini umumnya datang dari orang-orang yang dianggap memiliki karakter batin yang kuat atau memiliki garis keturunan leluhur tertentu. Misalnya, seorang pendaki gunung, petani, atau sesepuh desa yang sedang bertapa atau tersesat di hutan, mengaku melihat sosok macan putih besar dengan sorot mata tajam namun tidak mengancam. Dalam banyak kesaksian, kemunculan macan ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk memberi petunjuk, perlindungan, atau bahkan teguran secara gaib. Fenomena ini menegaskan kepercayaan bahwa Prabu Siliwangi memilih untuk hanya menampakkan diri kepada mereka yang layak, yakni orang-orang dengan hati yang bersih atau niat yang lurus. Dalam beberapa tradisi,
Seseorang yang bertemu atau bermimpi tentang macan putih sering dianggap telah mendapat panglayungan atau restu gaib, dan dipercaya akan membawa keberkahan bagi dirinya maupun komunitasnya. Kisah-kisah ini terus hidup dan diwariskan sebagai bagian dari sistem nilai lokal, memperkuat keyakinan bahwa sosok Siliwangi masih hadir di dunia ini, bukan secara fisik, melainkan sebagai kekuatan gaib yang senantiasa mengawasi, membimbing, dan menjaga tanah Pasundan serta generasi penerusnya. Pertanyaan besar tentang apakah Prabu Siliwangi benar-benar berubah menjadi macan putih mungkin tidak bisa dijawab secara tuntas melalui pendekatan sejarah akademik. Tidak ada bukti arkeologis atau dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa transformasi fisik itu pernah terjadi. Namun demikian, legenda ini hidup dan berkembang tidak dalam ranah fakta ilmiah, melainkan dalam ruang spiritual dan budaya, di mana simbol dan makna lebih penting daripada literalitas. Bagi masyarakat Sunda, kisah ini mengandung pesan moral dan kearifan lokal yang jauh lebih dalam, tentang kekuatan leluhur, pentingnya menjaga alam, dan makna kepemimpinan yang abadi. Dengan demikian, sosok macan putih bukan hanya sekadar hewan mitos, tetapi telah menjadi ikon identitas budaya Sunda, simbol dari kekuatan, keberanian, dan spiritualitas yang tidak lekang oleh zaman. Entah sebagai mitos atau kenyataan, yang pasti legenda Prabu Siliwangi sebagai macan putih telah menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi Sunda dari masa ke masa. Ia bukan hanya raja di masa lalu, tetapi roh penjaga yang terus mengilhami, memperingatkan, dan melindungi hingga hari ini. Dalam dunia yang terus berubah, cerita seperti ini menjadi jangkar budaya yang mengikat masyarakat kepada akar leluhurnya, dan memberi makna lebih dalam tentang siapa mereka dan dari mana mereka berasal.